sangat menyenangkan dengan rekan-rekan sudah lama. Tetapi saya hanya mau cerita bahwa cerita ini adalah mengulang karena tanggal 24 Desember itu saya menerima undangan yang sama, kumpul-kumpul dengan teman-teman yang sama. Oleh Pak Afandi saya diundang di Making ya, tanggal 24 Desember. Nah, tanggal 24 Desember kita selesai mungkin dengan setengah 3 kira-kira pulang. Saya tidur besok paginya tanggal 25. Saya itu bangun pagi jam 6. Saya nggak bisa bangun. Ternyata saya kena stroke. Saya stroke, lumpuh badan sebelah kanan. Lumpuh badan sebelah kanan. Tapi belum ketahuan stroke itu apa, belum tahu. Dan saya yang paling mungkin surprising juga sampai dengan sekarang, pada saat saya kena stroke, saya ucapan pertama itu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa alhamdulillah? Karena saya merasa saya sudah 75 tahun diberi sehat, diberi segalanya lah oleh Tuhan. Apa saja yang kita inginkan, kita kehendaki di sini. Jadi kalau pada hari itu saya lumpuh, saya sudah menerima dengan ikhlas. Alhamdulillah ucapannya. Dan karena saya alhamdulillah dan saya menerima dengan ikhlas kejadian itu. Jadi saya hari itu walaupun nggak bisa bangun, saya tenang-tenang aja, nggak ngomong dengan keluarga juga belum tahu, sampai keluarga juga belum tahu karena saya tenang-tenang aja ya sudah kita terima aja. Tapi karena besoknya itu saya mau ke Bangkok, saya udah pesan hotel, sudah beli tiket dan lain-lainnya bersama keluarga liburan akhir tahun. Mereka pada ke atas, loh, kok nggak bisa bangun? Itu sudah terjadi perdebatan. Perdebatan itu kenapa? Karena saya pada saat terjadi itu, ya sudah terima itu aja. Saya dimarah-marahin sama istri, sama anak, sama cucu, yang nggak bisa begitu dong Pak. Ya harus ada usaha. Karena tadinya saya nggak berusaha sama sekali. Ke rumah sakit juga enggak, apa juga enggak gitu loh. Santai aja, betul-betul santai. Dimarahin sama keluarga, akhirnya saya malam-malam baru ke rumah sakit. Malam-malam ke rumah sakit Pondok Indah. Jadi di situ sudah nggak ada cerita namanya golden period atau apa segala macam, nggak ada om. Ya udah lewat semuanya. Saya memang menerima itu. Malam-malam saya ke RSPI diajak, kemudian diinfus, diberikan obat dan lain-lain. Kemudian setelah jam 12-an kira-kira mereka mengatakan bahwa saya sebaiknya rawat inap. Tapi saya bilang, enggak, saya mau pulang. Saya mau pulang aja. Mereka heran. Loh, kenapa begitu Pak? Kan ini Bapak nggak bisa bangun begini-begini. Ya saya mau pulang, soalnya besok saya mau pulang. Saya dalam otak saya, otak bodoh manusia. Saya berpikir, Pak tahu besok itu ada keajaiban. Itu dalam otak saya begitu. Siapa tahu besok itu ada keajaiban, saya bisa bangun, ya bisa ikut gitu. Atau besoknya saya tetap lumpuh gitu, sehingga saya pagi-pagi walaupun tetap begitu, saya semua koper semua sudah di mobil, saya sudah dandan sudah rapi. Waktu anak itu jemput, saya bilang, Mbak, ke anak saya ya, Mbak, saya nggak bisa ikut. Daripada ngerepotin kamu semua, nggak bisa jalan. Jalan kan repotin. Ya mereka pada nangis lah gitu. Jadi bilangnya, tapi enggak, kamu berangkat aja semua. Berangkat ke Bangkok. Jadi anak itu berangkat ke Bangkok. Istri saya nggak mau ikut. Mau nemenin saya, enggak. Jadi mereka berempat ke Bangkok. Baru pada tanggal 28, saya ke dokter saraf.
Kenapa? 4 hari kemudian. Iya, 4 hari kemudian. Jadi ini udah nggak ada cerita golden apa, nggak ada cerita golden ini. Ke dokter saraf tanggal 28, kemudian diberi obat. Obatnya itu waktu itu hanya diberi obat untuk lankolin sama Cekobal namanya, obat penguat saraf. Karena belum tahu apa penyebabnya. Terus diminta MRI tanggal 3 saya 3 Februari 3 Januari saya MRI, tanggal 4 ya ke dokter saraf lagi, kemudian dibaca MRI-nya, ketahuan bahwa bapak ini stroke. Stroke itu akibat penyumbatan otak sebelah kiri. Ada penyumbatan di otak sebelah kiri, akibatnya lumpuh belakangan dari. Cuma kebetulan saya mengatakan dalam hati yang pertama keluarga juga, saya sebenarnya cuma cukup oleh Tuhan. Kenapa begitu? Karena cuma lumpuh saja, saya tidak mengalami perot. Kan biasanya kalau stroke ada perot, ada entah apa lagi mata gimana, apa segala macam, tidak ada sama sekali. Otak juga masih utuh, masih dalam hati, masih pikirannya masih cerdas lah. Ya semua normal, kecuali fisik belakangan. Kemudian baru dikasih obat berikutnya pencair darah, karena ada penyumbatan otak. Pencair darah, sebetulnya obatnya murah banget. Yang namanya kardio aspirin itu murah sekali. Di setiap obat ada obat. Jadi dikasih kardio aspirin. Nah, ajaibnya itu dalam tempo nggak tempo lama, hanya 10 hari dari kejadian itu saya sudah bisa jalan, walaupun posisinya itu terbuyung-buyung. Jadi terbuyung-buyung, jadi kalau nggak hati-hati jatuh, jadi selalu pegangan. Nah, kemudian yang saya mau ceritakan itu bukan apa-apa. Yang mau saya ceritakan itu adalah pengalaman itu lebih sharing dengan teman-teman bahwa kan baru pertemuan seperti ini, dan kemudian saya baru menyadari bahwa yang paling salah dalam hidup saya itu lifestyle. Jadi pola hidup saya yang salah. Kalau seperti Pak Adi sekarang mungkin juga sudah mengetahui, saya itu penggemar nggak pernah tidur malam. Saya tidur malam itu jam 3, jam 4. Tiap hari begitu. Dia hanya ngarang cerita bahasa Jawa. Kemudian makan nggak karu-karuan. Tapi kebetulan pada waktu di Mangking, saya sebetulnya cuma makan ayam goreng itu 1 paha saja, nggak makan apa-apa lagi. Jadi bukan karena makanan pada saat Mangking. Bukan karena itu. Jadi apa namanya? Makanan saya memang kacau balau lah. Saya kalau lagi mau makan itu enak sekali segala macam, tetapi nggak ada aturan. Kemudian yang tidur nggak benar, kemudian pola hidupnya nggak karuan lah. Bukan pola hidup orang yang benar, bukan pola hidup orang yang benar. Nah, yang paling salah dari saya adalah saya memiliki kecenderungan diabetes. Nah, tapi karena pola hidup yang salah, saya itu bosan minum obat. Jadi selama setahun seluruh obat dokter yang diresepkan itu nggak ada yang saya minum. Selama setahun. Akibatnya pada saat lumpuh saya masuk IGD itu bayangkan aja tekanan darah di atas 250. Ya, itu nggak pecah ya. Untung. Ya, untung. Karena masih bisa berdiri di sini. Alhamdulillah. Hanya orang Jawa yang bilang untung. Ya, diabetes saya di atas 250 pada saat itu. Kolesterol di atas 250. Semuanya di atas
biasa Pak. Makanya dokternya bilang masih untung bapak. Nah itu kesalahannya adalah karena saya salah pola hidup. Saya salah pola hidup dan saya tidak memperhatikan apa yang diresepkan oleh dokter. Makanya kepada bapak-bapak sekalian, kalau ingin tidak kejadian yang sama ya, memperbaiki pola hidup. Dan pola hidup itu banyak sekali, mulai dari pikiran sampai dengan fisik gitu ya. Jadi mulai dari tidur, makan, olahraga, kemudian pikiran itu sangat penting loh, sangat penting. Kita tidak menganggap kadang-kadang tapi pikiran sangat penting. Itu kan para ya kalau nggak dibilang senior ya lansia begitu. Sebaiknya sih tidak usah terlalu banyak mengurusin hal-hal yang memang bukan urusan kita, membebani pikiran kita nggak. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel IKA PLN TV karena akan ada video baru setiap harinya.